Halo kawan-kawan, bertemu kembali pada episode selanjutnya. Masih bersama saya, pengelola blog elektronika digital www.ic555.com. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja di tengah kondisi pandemi yang semakin tidak terkendali. Untuk itu, untuk mengisi waktu kita, jangan tetap terpuruk, kita sedikit kontrol. Nah, semuanya kita kontrol sekarang seperti yang digambar ini adalah saya comot di internet. Jadi mengingatkan saya ketika beberapa uh, puluh tahun yang lalu saya masuk dunia industri dan banyak menemukan kontrol-kontrol, terutama ya kontrol di conveyor belt. Misalnya di line produksi biasanya pasti adalah conveyor belt. Dan di situ terdapat beberapa macam sensor, macam aktuator, macam robot lah, semacam robot-robot kecil yang dikendalikan oleh sistem PLC. Nah, komunikasi PLC ke kontrol ini apa? Alat-alat yang dikontrol, ada sensor, ada motor. Nah, komunikasinya biasanya menggunakan yang namanya standar Modbus. Untuk kali ini kita akan bahas kelanjutan video tentang Modbus dan Arduino. Jadi beberapa hari yang lalu saya sudah bikin video yang menjelaskan tentang dasar-dasar Modbus ke Arduino. Jadi saya mencoba membuat sebuah alat yang berprotokol Modbus menggunakan Arduino. Jadi saya keluarkan isi dari Modbus itu ke dalam terminal. Terminal itu maksudnya aplikasi terminal untuk ngecek apa sih yang dikirim, standar apa sih yang dikirim, bit yang dikirim kayak gimana. Nah, Anda bisa menuju ke video yang lalu, cek aja di YouTube kami, cari aja IC5555. Nah, itu 5 3 kali ya, limanya jangan lupa. Kali ini kita akan mencoba membuat yang lebih advance, yaitu IoT kan si Modbus gitu. Selama ini saya senang sekali menggunakan komunikasi secara MQTT. Kalau misalnya kita lihat di sini, Modbus itu berada di sini ya, bisa di bawah sini karena merupakan data dari things. Jadi Modbus itu bisa di bawah, jadi di bagian komunikasi data masih di things ya, antar microcontroller. Bisa juga nanti dia tuh di jembatan di sini di atas. Nah, di sini bisa menjadi jembatan untuk nantinya diolah ya. Kalau ingin meng-IoT-kan, nanti kita bahas di sini. Ini adalah piramida Internet of Things yang sering saya bahas. Jadi menggambarkan bagaimana sih hubungan antara microcontroller, sensor, dan platform-platform di atasnya. Jadi harap dilihat dulu video-video sebelumnya agar semakin mengerti. Kita pakai contoh alat yang sensor eh, mbahnya, bukan mbahnya ya, lebih kakaknya dari DHT11 ya. Kalau saya kan seringnya gunakan DHT11 sebagai sensor suhu. Nah, kalau DHT itu kelas mahasiswa, nah SHT itu kelas sensor industri, jadi sensor suhu dan kelembapan untuk kelas industri. Dan saya dulunya sekitar hampir 10 tahun sering menggunakan yang namanya SHT 11 ya. SHT 11 sekarang sudah discontinue, dan kemudian sensornya yang sekarang ada di pasaran yaitu SHT 20. Beberapa produsen elektronik mencoba mengemas SHT 20 menjadi alat Modbus, alat yang berbasis Modbus sehingga bisa dihubungkan ke PLC atau alat-alat kontrol industri lainnya. Nah, saya ambil contoh ini karena memang harganya nggak terlalu mahal, di bawah 200.000. Kemudian bisa mewakili lah yang ingin saya bikin sekarang. Saya ingin membuat, kalau komponen kita yang akan kita gunakan kan ini, jadi microcontroller,
pakai Arduino, kemudian pakai DHT11 sebagai sensor suhu kelembaban, nanti akan dilempar secara Modbus ya. Datanya tuh Modbus. Nah, nanti akan di cloud-kan atau di MQTT-kan sehingga jalur IoT-nya menjadi benar ya. Nah, kalau misalnya kita contoh ini, nah inilah contoh yang saya dapat di internet. Secara Modbus bisa dihubungkan ke microcontroller atau kalau kita misalnya connect ke sini ya, lihat di sini tadi ke MQTT-nya ini nanti dihubungkan secara RS485 kalau SHT20 Modbus ini. Nah, RS485 sama RS232 nggak jauh beda, cuma RS485 bisa jarak jauh dan perbedaan lainnya dia half duplex ya. Jadi untuk mengirim dan menerima harus ada semacam kontrol satu lagi untuk mengallow dia apakah sekarang TX ataukah RX. Seperti itu. Jadi di kanannya gambar ini adalah input dan outputnya. Jadi register-register yang perlu dibaca untuk melihat data yang diinginkan, yaitu data suhu dan kelembaban, juga setting-setting yang ingin dirubah. Nah, kalau kita ke database ke manualnya DHT11, SHT20 mana? Nah, ini SHT20 manualnya ini protokolnya. Nah, protokolnya ada 4 function yang bisa dilakukan, yaitu read keep register, read input register, write single keep register, dan write banyak keep register. Keep register ya istilahnya. Kalau kita itu pernah bahas di sini, yaitu nama-namanya beda-beda ya. Ada yang bilang hold register, ada yang bilang analog register, dan segala macam. Kalau kita lihat di sini, input register yang digunakan untuk mengambil data temperatur adalah 0,01 dengan batch-nya 2, 0,02 x002 atau hexada 2 untuk humidity. Sedangkan untuk merubah-rubah setting, nah ini mau baud rate berapa, tinggal menulis ke alamat register yang bersesuaian. Kalau kita lihat di sini, contohnya untuk read temperatur formatnya seperti ini ya. Nah, temperaturnya, responnya seperti ini. Yang data yang dikirim adalah seperti ini. Tentunya CRC-nya nanti akan sama terus. Nah, itulah saya ketemukan ketika membahas ini Mas Asep. Nah, Mas Asep Kurniawan ini pembahasan tentang Modbus pada PESM. Nah, dia tidak menggunakan library, tapi dia menggunakan perintah yang fix. Nah, ini adalah perintah, ini alamat slave-nya. Ini adalah functionnya itu 04 membaca input. Kemudian ini adalah alamat registernya 0000 dari pertama, dan ini adalah yang mau dibaca berapa jumlahnya. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau Mas Asep Kurniawan ini dia menggunakan CRC, jadi menggunakan ini kalkulator CRC. Kalau saya, karena datanya sudah fix seperti di sini, kenapa CRC-nya nggak ditulis saja? Nah, begitu kalau prinsip saya. Jadi kita kembali ke ini dulu, ke praktek yang dahulu. Jadi kita ingin tahu alat saya yang sudah saya kerjakan sebelumnya, yaitu di sini. Di alat saya ini ya. Alat saya ini. Nah, ini alat saya. Jadi ada LED, ada tombol, LED sebagai output, tombol sebagai input. Input ini ya, digital. Kemudian adalah input analog. Saya gunakan sensor suhu kelembaban DHT11. Kemudian mikrokontrolnya adalah Arduino Uno atau seperti yang saya gunakan, yaitu Arduino Pro Mini. Saya hubungkan ke serial port ya, ini serial port. Jadi bisa dilihat dulu di video sebelumnya ya biar nyambung. Nah, kali ini kita akan kembali ke
script yang terdahulu. Scriptnya ini, bentar. Modbus 1. Jadi dulu itu saya membuat modbusnya itu seperti ini ya. Modbus test bukan modbus 1. Nah, ini dia scriptnya. Jadi alat yang saya bikin itu, kalau ini kan di Mas Asep dia menggunakan perintah ini. Nah, kalau di SHT20 menggunakan perintah yang sama ya. Nah, kalau alat saya yang saya bikin menggunakan perintah yang sederhana, yaitu di alamatnya itu di sini ya. Nah, 10.001. Nah, sama aja. Jadi kita tidak akan berkutat tentang ini ya, checksum atau CRC ya, karena kita praktekkan aja secara ini ya, secara langsung ya. Jadi modbus test saya kan ini kan ya. Nah, sorry. Nah, ini dia serial capture saya. Saya pakai real term dan kemudian saya menulis LED itu di alamat 1. Nah, saya pakai hexspace ya, hexspace. Portnya adalah port 3. Sudah nyambung, saya scan dulu. Nah, port 3 ini dengan baud rate 9600, saya coba send ya. Jadi seperti video sebelumnya, kalau kita nge-send ini yang kita lakukan adalah nge-send perintahnya ini ya. Kalau ngidupin LED itu perintahnya ini. Jadi 05 ini artinya addressnya, karena address dari alat saya ini saya sudah bikin 5 ya, 5 set ID. Kemudian untuk LED 1 alamatnya, jadi 05, functionnya 05 juga karena menulis di memori register in output register ya, output register. Jadi kemudian ini adalah 0000 alamatnya. Nah, ini 0FF ini artinya nyala. Dan ini adalah checksum. Checksumnya nih selalu sama ya, nggak akan berubah ya, karena memang satu perintah aja. Makanya beberapa alat nggak perlu sampai kita butuh melakukan penghitungan checksum yang agak sedikit ribet ya. Kita sesuaikan dengan alat-alat yang kita gunakan. Seperti misalnya ya, saya tunjukkan ya. Kalau di sini ketika ngirim untuk rate temperatur, checksum CRC-nya pasti sama, nggak pernah beda bakalan. Pasti sama. Yang kan berbeda adalah di sini responnya, karena ada angka ini misalnya 0x131 ini responnya. Nah, ini kalau dilihat ini ya, ini kayak ini 131, jadi temperaturnya 0x 01 hexa terus 31 hexa, jadi digabung jadi 131. Kalau desimalkan ya 305. Nah, berdasarkan datasheet ini kita bisa mendapatkan dibagi 10, jadi dapat 30,5. Begitu caranya dia. Jadi tiap alat itu akan memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa di gebiah atau di sama ratakan ya. Cek datasheet, cek bagaimana desainer mereka itu melakukan penamaan register, pembagian datanya. Nah, kayak ini kan dia itu pembagian datanya untuk desimalnya dibagi 10, jadi disambung ini 1 dan 31. Nah, kalau saya kan enggak, saya puluhan satuan, puluhan desimal. Nah, gitu kalau saya. Jadi 30 saya masukkan, heksanya berapa, kemudian 5 belakang ini berapa, kemudian secara string saya gabungkan. Kalau kita lihat di script saya kan seperti itu.
Kalau saya kan ini script saya rubah jadi desimal ya. Nah, saya punya T1 dan T2. T1 ini puluhan depan, angka depan koma, nah angka di belakang koma. Jadi harus ini, jangan terjebak sama library-library yang ada di sana ya. Makanya master library itu sangat susah. Modbus master library yang ada di Arduino itu jarang sekali, dan baru tahu saya gininya alasannya karena memang ya tidak bisa disamaratakan. Setiap alat yang berbasis Modbus itu dia seenaknya aja membuat bukan seenaknya ya, sesuai dengan apa yang dianggap mudah oleh mereka. Nah ini juga saya akan lebih memudahkan ya. Jadi kalau kita ingin menghidupkan LED kan seperti ini, kita kirim perintah ini. Oke, belum. Apa yang salah? Apakah ini saya belum nyambung? Oh, belum saya change ya, change. Nah, send. Oke, ada respon dari ini saya ya. Kita lihat di LED-nya. Nah, LED-nya nyala kok. LED-nya nyala, saya gabung sini aja. Kejauhan. Nah, ini. LED-nya nyala. Kalau LED-nya mati, ini matikan LED ya. Nah, LED-nya mati gitu. Jadi CRC-nya dapat dari mana? Nah, ini CRC-nya kita gunakan ini ya, online CRC checksum check ya. Kita masukkan aja ini. Kalau misalnya ini checksum check. Nah, ini bisa nggak kayak gini? Oh, splittingnya nggak salah ya. Jadi splittingnya kalau gini ya. Jadi tanpa X ya, 05 ini ya, 05 00. Nah ini, nah ini sampai ini terakhir ini enggak ini. Nah, terus enggak. Nah CC4E, nah ini CC4E. Nah, kalau kita lihat pada ini benar CC4E. Nah ini adalah perintahnya, ini adalah checksumnya. Begitu. Jadi di dalam script yang saya nanti akan buat, maka akan terjadi penyederhanaan sehingga checksum itu nggak perlu dicek setiap saat apa secara komputasi ya. Checksumnya bisa aja microcontroller, tapi saya ingin menghemat memori. Kemudian kalau saya baca tombol, nah baca tombol, saya ingin baca tombol, maka perintahnya adalah ini, baca tombol. Nah baca tombol, saya number, nanti replaynya adalah ini. Kalau saya pencet tombolnya, nah replaynya ada ini 05 02 01 01. Nah ini adalah artinya gini kalau membaca ya, 05 artinya address dari alat saya, 02 artinya ini membaca input digital ya, 01 artinya berapa panjang data yang akan saya terima, adalah 1 byte. Dan ini adalah datanya adalah 01 byte ya. Jadi 0001. Nah, kalau yang tadi nggak saya tekan 0000 semua 0, jadi off seperti itu. Dan di belakangnya ini adalah checksum. Jadi kita cek dulu, kita catat ya di sini ya. Jadi kalau misalnya replay tombol itu kayak gini, kalau low replaynya kayak gini, kalau high replaynya kayak gini. Kemudian kalau di HT11, di HT11 berdasarkan skrip saya yang telah saya bikin kan seperti ini. Di HT11 adanya di register 300123. Nah, 123 kita akan membaca tiga ini ya, 3 buah register. Nah, perintahnya yang kirim apa? Jadi 05 hexa, terus 04 artinya membaca register, membaca input register. Jadi input analog register ya. Kalau ada yang bilang ini analog register,
Ada yang bilang input register yang bukan digital ya. Kalau yang ini kan baca tombol ini digital, kalau ini nilainya analog. Banyak ya, nilainya ada berubah-ubah, bukan 1 0 aja. Kemudian ini adalah alamatnya 0000, bentar, 0504, nah ini 0000 alamatnya. Kemudian kita baca berapa. Jadi ini ingat ya, data dari Modbus itu 2 bytes ya, atau 1 word ya. Jadi kalau ini artinya, kalau misalnya ini alamatnya 1 ya 00000001 gitu ya sini. Nah, ini juga berapa buah data yang kita ingin baca. Kita ingin membaca 3 buah data. Nah, kalau 3 buah data 0003. Kemudian belakangnya checksum. Kita kopikan. Kita paste, nah saya send. Nah, balasannya adalah ini 0504, saya gedekan ya, copy dulu ya biar nggak terlalu kekecilan. Nah, replaynya ini 05, 04, 06 segala macam. Kalau kita terjemahkan berarti 05 ini alamat slave-nya atau alamat dari alat device-nya. Kemudian 04 ini artinya data pembacaan analog. Nah, belakangnya 06. 06 ini artinya berapa byte yang akan diterima. Nah, kita akan dikasihkan 6 byte. Jadi ini. Nah, byte-nya jadi ada 6 bytes, di mana karena Modbus itu tiap data itu 2 bytes, maka sesuai dengan skrip saya 3001 tuh ini, 3002 tuh ini, 3003 ini. Kalau kita heksakan, kita pakai kalkulator, kita rubah dari ini ke heksa ya, dari heksa ke desimal ya. Ini kan suhunya 1D. 1D heksa. Desimalnya berapa? 29. Terus komanya di belakang saya 4F. Desimalnya 79, jadi 29,79. Belakangnya 5F. Jadi yang ketiga adalah humidity-nya 5F. Desimalnya berapa? 95%. Jadi seperti itu pembacaannya. Kemudian yang sesuai skrip saya yang terakhir, yaitu saya menulis ke ini ya, menulis ke register ya, register general ya. Jadi kalau ada yang bilang analog output register, ada yang bilang holding register. Nah, saya menulis dari 40.001 sampai 15. Jadi saya perintahnya gini, 05 alamatnya slave saya, 03 ini apa? Pembacaan register, holding register. Kemudian ini adalah alamat awal. Kemudian alamat awalnya startnya di 0 ya, bukan di 1 kalau ini mulainya. Ini memang 1, tapi di sini mengenalnya kalau Modbus itu mulainya 0 ya, jangan lupa. Kemudian berapa data yang ingin saya baca? 15. F itu ya, 00, 0F. 0F itu artinya 15 data. Kemudian ini checksum atau CRC-nya. Kita kopikan ya. Kita kopikan di sini. Nah, replaynya adalah ini ya. Replaynya ini ya, sudah saya tulis di sini. Replaynya panjang ini. Nah, ini adalah representasi dari ini ya, tulisannya ya, wwic555.com ini. Kalau kita lihat 05 ini artinya device saya nomornya 05, 03 artinya register data, 1E ini artinya jumlah byte yang akan dikirim. Karena yang setiap data itu diwakili 2 byte, maka 15 kali 2 30, tapi kalau ini enggak salah 32. 1E itu berapa sih? Nah, 1E berapa? 30. Nah, 1E itu 30, benar. 15 kali 2. Nah, ini benarkah? Ini www. Masuk aja ke ASCII ya.
ASCII-nya W adalah apa desimalnya dari ASCII W apa 77. Nah ini benar, ini bisa cek ya di video yang lalu sudah saya kirim, sudah saya bikinkan penjelasannya ya. Jadi ada representasi ASCII ke ini ke heksa. Nah 77 itu heksanya W, di W. Nah 2 itu heksanya ASCII dari dot. Seperti itu. Jadi karena polanya sudah sama, ini sudah tidak terlalu jauh ya. Kalau ini ya LED mati dan LED hidup langsung aja di copy semua. Baca tombol juga sama semua, kecuali yang ini. Yang akan berbeda-beda adalah di sini. Ini sampai checksumnya pun berbeda, sama. Kalau ini pasti berbeda dari depan sampai checksum. Kalau ini berbedanya dari sini. Nah kalau yang ini sama, reply ini sama semua bahkan. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah yang saya ingin lakukan kali ini adalah seperti komponen yang kita lihat ini, saya ingin meng-MQTT-kan si alat yang tadi. Jadi alat yang contoh saya ini, karena saya nggak punya ini, saya sudah bikin kemarin DHT 11-nya sebagai apa, berbasis Modbus. Maka kali ini kita akan mencoba Modbus MQTT. Jadi melakukan Modbus yang akan lari ke internet. Larinya ke internet, lari ke HP saya nanti. Saya akan monitoring lewat HP saya. Jadi kalau kita lihat, kita akan coba scriptnya dulu, script awal ya. Script awal yang kita lakukan adalah mengecek reply dari Modbusnya sudah benar nggak. Makanya saya butuh satu ini lagi, Arduino lagi yang memiliki kapasitas sebagai WiFi ya, sehingga bisa connect ke internet. Jadi saya cabut bunyi, saya matikan. Nah saya cabut semuanya ini. Nah kemudian saya punya ini, saya punya Wemos D1. Wemos D1 saya menggunakan TXRX nya dari sini ya. Nah ini TXRX dari atau watt dari Pro Mini saya. Nah ini adalah saya gunakan watt dari software serial ya, software serial. Jadi di port 4 sama 5 saya sambungkan. Jadi ini nyambung ke sini ya, ini nyambung ke sini. Saya ambil powernya, ini positif, ini negatif. Nah, jadi ini sudah connect ya, saya perlihatkan agar lebih jelas. Nah ini langsung masuk ke PC saya ya, ke PC saya. Nah ini masuk ke PC saya, ini udah nyala semua. Oke seperti ini, seperti biasa. Kemudian script yang kita ingin perlihatkan adalah ini ya, scriptnya. Saya besarkan dulu ininya, scriptnya ya, agak sempit layarnya jadinya. Nah ini ya, mudah-mudahan terlihat ya. Nanti saya besarkan kalau nggak terlihat. Jadi saya punya beberapa buah array ya, array yang berisikan tadi perintah-perintah tadi. Saya masuk ke sini aja biar agak sedikit jelas ya. Jadi ini dan ini bersesuaian ya. Nah ini bersesuaian. Jadi saya punya array dari untuk menghidupkan LED. Nah saya punya arraynya ngidupin LED. Nah sama aja, array ngidupin LED, array matikan LED, array untuk ngecek tombol. Nah kalau tombolnya high jawabannya apa, kalau tombolnya low jawabannya apa. Nah kayak gitu, nggak terlalu aneh-aneh ya. Kemudian ketika DHT 11 saya cek juga nanti array yang sama itu adalah
3 array. Jadi kalau ngirim perintahnya kan ke ini, replaynya adalah ini. Ini replay ini, replay ya. Replay ini juga replay. Nah, replaynya karena replaynya berubah-ubah, artinya panjang dan tidak fix, maka yang kita deteksi hanya depan-depannya aja. Jadi kalau untuk DHT data diterima, saya hanya baca 3 buah hexa di depan saja. Kemudian untuk IC juga itu, untuk registernya, holding registernya. Kemudian saya punya buffer ya, buffernya saya gunakan 50 karena datanya nggak terlalu panjang ini. Kalau Anda membuat pembacaan di SHT-20 atau alat Modbus lainnya, silahkan disesuaikan ya. Disesuaikan saja dengan keperluan. Terus ini adalah sebentar untuk menyimpan data. Nah, saya akan menyisipkan pointer ya. Nanti ada perintah pointer untuk melakukan pembacaannya sehingga lebih gampang. Jadi kita gunakan pointer. Nah, ini perintah setupnya. Saya akan menggunakan replay di serial ya. Saya akan mengeceknya tuh di serial monitoringnya sini ya. Jadi saya akan melempar apa yang diterima menuju ke serial monitoring. Nah, kalau ke alat Modbusnya, saya gunakan software serial. Memang software serial tidak akan sempurna, akan ada semacam lag dan akan ada data-data yang tidak tidak pas ya. Nah, makanya kalau menggunakan Modbus yang sudah alat sudah alat yang digunakan di industri, gunakanlah serial port yang asli. Ini hanya untuk sebagai contoh saja. Jadi saya akan mengirimkan, nah ini serialnya saya gunakan Modbusnya 9600 kecepatannya. Nah, kemudian saya hubungkan pointer dengan buffer data. Begitu saja. Untuk loopnya saya akan menunggu data yang masuk dari serialnya monitor ya. Saya sederhana aja, saya perintah 1 mas yang diberikan, maka saya akan mentoggle LED. Nah, ini mentoggle LED. Jadi ketika ada perintah 1 masuk, maka perintahkan Modbusnya untuk mengirim perintah LED on. LED on itu apa? Nah, ini LED on. Saya ngirim data ini secara serial ke alat Modbus saya. Nah, ini 2 untuk membaca tombol, 3 untuk membaca humitem, 4 untuk membaca data serial. Nah, kemudian saya menunggu replay. Nah, ini adalah untuk trap timeout. Saya dapatkan di Mas Asep itu. Nah, kemudian ini adalah mengecek jawaban dari serialnya Modbus. Nah, saya akan tampilkan pada serial, kemudian saya lempar datanya ke pointer. Pointer ini kan sudah terhubung dengan buffernya Modbus kan, buffernya ini, buffer data Modbus. Kemudian yang saya lakukan adalah melakukan compare terhadap replay. Nah, kalau ini kan kalau kita mengirim LED on, maka replaynya sama. Sedangkan kalau kita yang beda adalah replay ketika ini. Nah, ini replaynya yang beda nanti. Replay DHT dan replay di IC ini kan beda-beda. Sesuai datanya ya. Datanya misalnya 30 derajat, nanti 30,5 derajatnya nggak akan pernah sama datanya. Nah, kita itu akan melakukan compare. Kalau datanya benar, maka LED-nya di on, maka bahwa ini LED-nya sudah on gitu loh, bukan LED-nya di on. Jadi saya mengirim perintah LED on. Nah, perintah LED on, maka saya tahu kalau ada replay yang jawabannya ini, berarti LED-nya on. Kalau jawabannya ini, maka LED-nya off. Kalau
saya kirim baca tombol ini, replaynya ini, maka tombolnya low. Jadi seperti itu aja, nggak jauh beda. Saya hanya compare compare jawabannya kayak apa. Nah, untuk tombol dan LED ini hampir mirip. Saya hanya mencek dengan cara mem compare ini, sama nggak buffer data dan arraynya tombol L ini. Kalau sama, tombolnya low. Kalau sama dengan tombol H, tombolnya high, replaynya. Nah, seperti itu. Setelah itu saya reset memorinya dengan 0. Demikian muter. Kalau suhu, saya hanya mengcompare 3 buah. Jadi saya mengcompare ini aja, 05, 04, 06. Kalau ketika saya kirim ini, maka ketika jawabannya 05, 04, 06, maka saya akan melakukan pembacaan suhu. Berarti saya sudah menganggap data suhu dan data kelembabannya sudah diterima. Sehingga kalau kita lihat di sini, replaynya kan kayak gini, 05, 04, 06. Nah, ini suhu puluhan, ini suhu koma di belakang koma, dan ini adalah kelembaban. Nah, jadi kalau kita lihat ini, arraynya berarti 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di pointer keempat, isi pointer 4 ini adalah puluhan dari suhu. Pointer array ke-6, ini isinya koma. Dan yang 8 adalah persen. Persen. Berapa persen dari humidity-nya. Jadi seperti itu, nggak terlalu ribet ya. Nggak perlu mengecek checksum atau apa. Langsung aja, hantam aja. Untuk yang terlahir ini adalah pembacaan ini ya. Pembacaan ini, jadi ketika loncat 22 ini saya ubah ASCII-nya apa. Nah, jadi saya char pointer A. Jadi saya loop dengan for, kemudian saya coba menampilkan apa sih karakter yang diwakilkan oleh ini, apakah benar. Nah, kita coba ya, kita uploadkan. Saya uploadkan. Jadi kita akan hanya mencoba menyederhanakan daripada pakai library, yang library itu tentunya mereka mencoba untuk membuat generic ya. Tapi karena alat-alat yang berbasis Modbus itu tidak satu sama lain tidak sama, ngapain kita harus memakai sesuatu yang berusaha memaksa menjadi sama? Jadi kita mengolah sedikit. Saya dapatnya ya dari Mas Asep. Ya, di blognya Mas Asep. Jadi saya sedikit modifikasi dan melakukan penyempurnaan sedikit-sedikit. Kalau Mas Asep kan cuma mengirimkan satu perintah aja. Karena memang kan data yang dikirim memang perintahnya cuma satu aja. Kalau saya kan ada 4 perintah ya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah script saya sudah upload? Masih compile, belum bisa diupload. Kemudian saya yang mana? Kita tunggu ya compile-nya. Kayaknya memori saya berat ini. Kita coba pause. Oke, saya berhasil setelah saya restart ya. Jadi mungkin ada sedikit masalah di ininya. Apakah nabrak ini? Oh iya, real time-nya nabrak juga mungkin, tapi enggak. Ini kayaknya nabraknya ya. Menabrak di mana ini ya. IVCam-nya. IVCam. Kalau saya perintah, saya reset dulu ini ya. Ini saya reset dulu biar mati. Kalau saya perintah 1, nah LED-nya nyala, tapi saya nggak dapat replay. Kalau 2, nah itulah software seller itu kadang-kadang kayak gini, ada semacam nabraknya, dia nggak bisa terbaca. 1. Nah ini LED on. Nah, LED on. Kalau kita kirim 1 lagi,
LED off. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi saya nggak perlu membaca semua sampai checksum ya, nggak perlu sampai checksum. Saya membandingkan saja. Apakah benar? Nah, tombolnya saya pencet ya sekarang ya, tombolnya saya pencet. Geser aja. 2, tombol saya pencet. Nah, tombol high. Saya lepas. Saya kirim lagi. Nabrak. Ini belum saya masukkan, salah. Nah, tombol low. Saya pencet lagi sekarang. Tombol high. Kemudian DHT-nya 3, saya send. Nah, sudah saya terjemahkan ini. Jadi suhunya 30,992% huminya. Ini ya, berarti artinya ini 1E ini 30, 1D ini 29, 30,29, 5C ini 92%. Nomor 4 saya kirim. Nah, ini isi registernya. Dan benar www.ic55.com. Ini bukan saya tulis karena saya memang datanya itu ya, enggak ya. Ini lihat charnya ya. Saya yang tulis itu adalah isi regnya itu ini. Saya print char dari yang dikirim. Nah, itu. Kalau LED ini perintahnya, LED on-nya. LED on, LED off. Jadi ketika 1 yang dikirim adalah ini, kalau diterima ini lagi berarti LED-nya on. Kalau kirim 1 lagi, karena yang diterima adalah ini, maka LED off. Jadi seperti itu sederhananya. Nah, kemudian saya akan mengekutitikan. Ini kan sudah berhasil ya. Sudah berhasil mengirimkan perintah 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang perintah 1, 2, 3, 4 ini akan saya kirim menggunakan MQTT. Gimana mengirim secara MQTT? Nah, karena video saya kepanjangan, akan saya lanjut pada kesempatan berikutnya. Ini adalah part 1 dan saya akan lanjut pada part 2 pembahasan tentang MQTT dan Modbus. Kalau ini adalah intronya part 1 dan di part 2 nya akan membahas tentang Modbus lari ke internet seperti komponen ini yang saya jelaskan tadi, yaitu dari alat Modbus menuju ke ESP8266 kemudian lari ke internet. Memang sih kelihatannya ngapain pakai ini lagi. Nah, kita menganggap bahwa Arduino Uno ini sebagai alat Modbus zaman dulu ya. Alat yang dibikin tahun 80 dan masih diproduksi sampai sekarang karena memang kesederhanaannya. Kemudian desainnya yang robust itu artinya kuat ya, bisa tahan pada kondisi industri yang panas, yang banyak getaran. Nah, biasanya orang-orang industri itu membutuhkan alat yang robust. Nah, sedangkan alat yang kita bikin ini, kata orang industri itu, wah, itu alat yang harganya murah. Bagaimana bisa bertahan di suhu dan kondisi yang seperti di dunia industri. Nah, kadang dicibir seperti itu. Nah, makanya kita bantu mereka dan membuktikan bahwa alat jadul mereka bisa juga lari ke internet, sehingga dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, semua serba smartphone, maka alat jadulnya bisa terkoneksi. Baik, ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa kunjungi blog kami www.ic555.com, Instagram kami @ic55_IoT, dan di fanpage Facebook kami @ic555. See ya.